Shalom dan selamat pagi saudaraku. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk menerima hari yang baru di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengar pesan-pesan Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami diberi nafas kehidupan karena semua yang kami terima adalah anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kami mau membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima pesan Tuhan dan mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tema kita pagi ini adalah harta yang paling berharga. Firman Tuhan diambil dari Lukas 16 ayat 10 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang fasik, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Saudara-saudaraku sekalian, hidup di dunia ini hanyalah sebuah masa transit. Sifatnya sementara dan berlalu cepat dalam sekejap. Namun, sekalipun hidup di bumi hanya sebentar, harus ada proses pemurnian iman yang kita lewati agar kita semakin mengasihi dan mengutamakan Tuhan melebihi segala yang ada. Salah satu hal yang menjadi pergumulan banyak orang adalah pengelolaan harta atau uang. Dasar masalahnya adalah rasa cinta akan uang. Bahkan Tuhan Yesus berkali-kali mengingatkan perihal mamon yang dapat menjadi tuan atas seseorang. Terkadang uang menjadi topik yang sensitif dibicarakan, tetapi Alkitab mengupas dengan jelas segala kebenaran tentang mengelola berkat Tuhan yang satu ini. Satu hal yang harus kita sadari terlebih dahulu, bahwa ketika masuk ke dalam kekekalan, bukanlah harta dunia yang akan kita bawa, melainkan hidup kita yang berkenan kepadanya. Oleh sebab itu, firman Tuhan di dalam Lukas 16 ayat 10-15 menasihati kita agar kita menjadi orang terpercaya dalam mengelola harta dunia. Dapat dipercaya berarti kita tidak membiarkan diri diperhamba oleh uang dan segala macam hingar-bingar dunia. Kecenderungan seseorang yang cinta akan uang adalah memiliki sifat yang egois dan tidak memperdulikan orang-orang di sekelilingnya. Akibatnya, orang tersebut hanya hidup bagi dirinya sendiri dan tidak memuliakan Tuhan melalui hartanya. Ingat, uang dapat menjadi berkat apabila kita menjadi tuan atasnya. Sebaliknya,
menjadi kutuk apabila kita berada di bawah kendalinya. Saudaraku, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan ingin mengajar kita bahwa untuk bisa dipercaya harta yang sesungguhnya, yang bersifat kekal, kita harus belajar mengelola dengan baik harta dunia yang Tuhan telah percayakan. Dengan kata lain, Tuhan akan mempercayakan kekekalan apabila kita terbukti bebas dari rasa cinta akan uang. Oleh sebab itu, jangan lagi hidup sekedar untuk mengejar nominal, tetapi ingatlah bahwa yang terpenting bagi Tuhan adalah bagaimana hidup kita berdampak bagi orang lain melalui kekayaan dunia yang Ia percayakan. Kiranya setiap kita mengelola harta di bumi sesuai dengan kehendak-Nya, agar kita dapat menerima harta yang sesungguhnya ketika kita berjumpa dengan Tuhan satu hari nanti. Usaha pertama yang bisa dilakukan agar kita dapat dipercaya dalam mengelola harta dunia adalah dengan mengembalikan bagian Tuhan melalui persepuluhan, persembahan, dan diakonia. Selain itu, jujurlah dalam segala hal tentang keuangan. Saudaraku sekalian, kata-kata bijak yang bagus dari Billy Graham. Jika seorang bersikap lurus terhadap uang, ia akan membantu meluruskan hampir semua bidang lain dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah Engkau percayakan dalam hidup kami. Ampuni kami apabila seringkali kami tidak dapat mengelolanya dengan baik. Ajar kami Tuhan, supaya lewat apa yang kami miliki, nama Tuhan bisa selalu dipermuliakan dengan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.